Lombok Barat blokade jalan. Sejumlah bangunan rusak dan seorang warga dilaporkan mengalami luka ringan akibat dampak gempa. Salam jumpa pemirsa, Anyus NTB kembali hadir menjumpai Anda. Berinformasi penting dan menarik akan kami suguhkan untuk Anda. Selengkapnya bersama saya Hidayat Adiasi, inilah Anyus NTB selengkapnya. Informasi pertama kami, warga Meninting Lombok Barat blokade jalan menuntut pelaku penyerangan agar segera ditangkap. Warga Desa Meninting, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat memblokade jalan di Simpang 3 Desa Meninting. Aksi blokade jalan dilakukan sebagai bentuk protes atas lambannya penanganan kasus penyerangan yang menimpa warga Dusun Montongbuwu, Desa Meninting, Kecamatan Batu Layar, Lombok Barat. Bahkan warga memasang terop di tengah jalan sehingga pengendara yang menuju Senggigi tidak bisa melintas. Warga menuntut oknum warga yang melakukan penyerangan terhadap warga Montongbuwu, Desa Meninting, Batu Layar, Lombok Barat segera ditangkap. Warga mengancam terus melakukan blokade jalan jika tuntutan mereka tidak dipenuhi oleh aparat kepolisian. Kami dari keluarga melapor, sekali lagi memikirkannya saja tidak ada, apalagi sampai membahasnya. Itu saja tuntutan kami. Kalau memang tidak ada kejelasan sampai dengan 2 hari, maka kami sepakat hari Sabtu akan melakukan blokade full 24 jam di pusat di pertigaan Meninting. Kapolres Lombok Barat yang langsung turun ke lokasi menegaskan jika pihaknya terus berupaya melakukan penyelidikan hingga kelengkapan alat bukti untuk menangkap pelaku. Kapolres meminta kepada warga untuk tidak melakukan aksi memblokade akses jalan menuju pariwisata karena sangat berdampak pada citra pariwisata. Memblokir jalan ini mengganggu kita semua. Kasihan teman-teman pariwisata, kasihan teman-teman pariwisata. Ya, kita sudah memeriksa beberapa saksi, termasuk kepala desa sudah kita periksa. Truk sudah kita amankan di Polres Lombok Barat. Mudah-mudahan segera kita bisa mendapat tersangkanya. Akibat blokade jalan tersebut, kendaraan yang akan melintas tertahan dan harus putar balik dan mencari jalan alternatif menuju Senggigi yang lebih jauh. Aksi blokade ini dilakukan hingga Kapolres Lombok Barat memberikan keterangan progres penanganan kasus penyerangan yang diduga dilakukan massa dari Lombok Tengah. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Sementara itu sejumlah bangunan rusak dan seorang warga dilaporkan mengalami luka ringan akibat dampak gempa 5,5 magnitudo yang mengguncang Pulau Lombok pada Selasa sore 14 Mei 2024 kemarin. Kembali diguncang gempa 5,2 magnitudo tidak hanya menyebabkan warga berhamburan, tetapi juga menyebabkan sejumlah bangunan mengalami rusak. Berdasarkan data BPBD NTB per 15 Mei 2024, sejumlah bangunan mengalami rusak, baik rusak parah hingga rusak ringan di sejumlah daerah di Pulau Lombok. Bahkan dilaporkan seorang mengalami luka-luka akibat tertimpa pohon yang roboh. Bahwa dampak gempa tektonik di Kabupaten Lombok Utara adalah di Kabupaten Lombok Utara yang terdiri dari 1 unit bangunan bekas dapur itu rusak berat, kemudian 1 unit rumah rusak ringan, 1 musola rusak ringan, dan 1 orang luka ringan. Kemudian dampak tersebut juga terjadi di Kabupaten Lombok Barat, yaitu plafon kantor Dispora Lombok Barat rusak ringan. Untuk kondisi terkininya masih aman terkendali. Lebih lanjut, Made menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dalam menghadapi bencana dan segera berlindung agar terhindar dari bahaya. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Anak korban bersama tim kuasa hukumnya melaporkan RSM Mataram ke Ditreskrimum Polda NTB karena diduga melakukan malpraktek.
Usai membuat laporan ke polisian, anak korban bersama tim kuasa hukumnya langsung memberikan keterangan pers kepada wartawan. Anak korban Liliani Ferani menjelaskan ibunya meninggal secara tidak wajar setelah mendapatkan pertolongan medis di RSM. Menurut Lili, ibunya Kusuma Wardani 49 tahun menderita sakit MAH dan ia membawa ke IGD RSM Mataram menggunakan sepeda motor untuk mendapatkan perawatan. Namun setelah 3 kali dilakukan injeksi atau disuntikan obat, kondisinya makin tidak membaik. Perut kembung, badan membiru, bahkan sempat keluar darah dari hidung dan mulut dan jatuh pingsan. Dokter yang menangani pun akhirnya merujuk korban ke RSUD NTB untuk di ICU dengan alasan alat untuk ICU tidak tersedia di RSM Mataram. Anak korban sempat mempertanyakan kondisi ibunya namun tidak mendapatkan penjelasan dari perawat dan dokter yang menangani dan menduga adanya kelalaian dalam penanganan. Kuasa hukum korban menambahkan sebelumnya pihak RSM Mataram sempat menawarkan kompensasi sebesar 150 juta namun ditolak. Makanya kami menduga di sini ada unsur kelalaian di situ dalam penanganan terhadap pasien itu. Gitu, Bang. Ada dugaan malpraktek berarti? Ya? Dugaan malpraktek? Iya, dugaan malpraktek. Terpisah manajemen RSM Mataram yang dikonfirmasi membenarkan adanya penawaran kompensasi, namun hal itu dikatakan sebagai bentuk rasa berbela-sungkawa karena korban meninggal dunia masih memiliki anak kecil dan masih bersekolah. Terkait dugaan kelalaian dan malpraktek, Direktur RSM Mataram, Dr. Tirta mengatakan pelayanan dilakukan sudah sesuai SOP yang ada. Dirinya pun menampik dan dengan tegas membantah dugaan tersebut. Dari kami menanggapi ya, sejatinya ini bergerak dari niat dan ketulusan ya. Jadi apapun pelayanan, bentuk pelayanan yang kita berikan itu kan harapannya adalah hal yang terbaik untuk pasien. Ya, tidak ada niat untuk sesuatu yang buruk. Itu saja sih kami bergeraknya. Manajemen RSM Mataram pun menyatakan siap menghadapi jalur penyelesaian hukum yang ditempuh keluarga korban. Kasus dugaan kelalaian atau malpraktek RSM Mataram saat ini ditangani di Treskrimsus Polda NTB. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. iNews TB akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Bersama saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan pada pemilu 2024. Ingin supaya pasangan Prabowo Gibran ini didiskualifikasi. Permohonan 0103 ini memang berbahaya juga. Dorong angket. Pertanyaannya, apakah Anda mampu membuktikan? Itu akan terbuktikan. Karena itu saya mengatakan. Jangan lewatkan dialog spesial Rakyat Bersuara. Rakyat Bersuara. Rakyat Bersuara. Rakyat Bersuara. Selasa pukul 7 malam live di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Ditindas oleh mobil tersangka, memanggil mentan untuk dimintai coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Palestina jadikan panggung orasi. Umur capres dan cawapres. Yang paling jangkau dan sangat. iNewsroom setiap hari. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas menjaga Bikiang Akan bahwa secara normal betul-betul duduk berada di Bandung, Jawa Barat. memiliki komunitas kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam, mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. Disertai asap hitam. Bicara pada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. BWF World Tour 2024 exclusive only on iNews, the home of badminton. Mandi weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, explore gokil wisata kuliner.
tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Mundur Wir, kita itu cari pemimpin masa depan, bukan pemimpin goyang dangdutan. Kita cari menantu yang berintegritas, bukan tahu-tahu ada di atas. Penyakit pemimpin tuh pikun. Suka lupa sama rakyat. Koalisi Tawa setiap minggu pukul 9 malam hanya di iNews. Bagi-bagi bansos. Dengerin. Sayang nggak apa-apa. Thomas and Uber Cup Finals 2024 exclusive on iNews, new home of badminton. Hai, namaku Greenie. Greenie mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Warga dan keluarga calon jemaah haji rela berdesakan demi bisa melihat langsung dan bersalaman dengan ratusan calon jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci Mekah. Ratusan warga dan keluarga jemaah calon haji ini menunggu sejak subuh pagi di pintu masuk Masjid Al-Mujahidin Selong, lokasi pelepasan jemaah calon haji. Mereka rela berdesakan demi bisa melihat langsung dan bersalaman dengan jemaah calon haji yang diberangkatkan ke asrama haji menuju Tanah Suci Mekah. Kerumunan warga ini sempat merepotkan petugas dan para pendamping yang membawa jemaah calon haji ke armada bus menuju asrama haji. Sebanyak 393 termasuk diantaranya para pendamping dan petugas kesehatan ini masuk kelompok terbang 4 embarkasi Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sedangkan jumlah jemaah calon haji asal Lombok Timur tahun ini sebanyak 1.145 orang dan 6 diantaranya adalah jemaah calon haji lansia. Yang kita berangkatkan pada hari ini di tanggal 15 Mei ini adalah termasuk kloter utuh dan di kloter 10 nanti. Nah di kloter yang baru kita berangkatkan itu terdiri dari kloter 4 provinsi, kloter pertama untuk kabupaten dengan jumlah 393 orang. Ribuan jemaah calon haji asal Lombok Timur sendiri tergabung dalam 5 kelompok terbang. Kloter terakhir atau 13 akan diberangkatkan pada tanggal 27 Mei 2024. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah ingatkan jemaah calon haji menjaga kesehatan karena kondisi cuaca ekstrem di Tanah Suci saat ini.
Sebanyak 393 jamaah calon haji Lombok Tengah kloter utuh telah berangkat dan tiba di Tanah Suci Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Masih ada beberapa kloter yang akan menyusul ke Tanah Suci dari jumlah keseluruhan jamaah yang berangkat tahun ini sebanyak 1.042 orang jamaah. Terkait keberangkatan jamaah calon haji ini, Wakil Bupati Lombok Tengah M. Nursia mengingatkan agar jamaah tetap menjaga kesehatan baik sebelum berangkat hingga berada di Tanah Suci, mengingat cuaca di Tanah Suci saat ini cukup ekstrim. Selain kesehatan, Wakil Bupati juga menghimbau agar para jamaah tetap bersama keluarga ketika keluar dari tempat istirahat, mengingat di tahun sebelumnya banyak jamaah yang diinformasikan tersesat dan terpisah dari rombongan, sehingga penting untuk tetap koordinasi dengan petugas. Keluarga yang akan berangkat itu jaga jamaahnya langsung, jaga barangnya, ada koper, ada rombongan 8 yang jinjing itu untuk naik ke bis, kemudian rombongan 9, dia memasuki terakhir 10 di sini. Jemaah haji khususnya Lombok Tengah diharapkan agar melaksanakan ibadah haji secara sempurna dan dapat kembali ke tanah air dengan sehat dan selamat. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Jemaah calon haji Taufik Hidayat menjadi jemaah calon haji termuda asal Lombok Barat karena berusia masih 19 tahun. Taufik Hidayat menjadi jemaah calon haji termuda yang diberangkatkan dari embarkasi Lombok tahun 2024. Taufik Hidayat sendiri yang tergabung dalam kloter 3 asal Lombok Barat yang akan berangkat ke Tanah Suci bersama 392 jemaah lainnya. Total jemaah calon haji kloter 3 ini berjumlah 393 beserta petugas haji. Jemaah calon haji termuda asal Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat masih berusia 19 tahun. Taufik menuturkan dirinya menjadi calon jemaah haji setelah menggantikan almarhumah ibunya. Dirinya seharusnya akan berangkat tahun 2020 saat COVID-19 melanda untuk menggantikan ibunya yang sakit. Alumni SMK 1 Lingsar yang lulus tahun 2023 ini mengungkapkan rasa syukur atas keberangkatannya dan mendapat informasi keberangkatan setelah menerima surat panggilan 5 bulan lalu. Melaksanakan ibadah haji di usia yang sangat muda ini, alhamdulillah bahagia banget. Ini karena saya pelimpahan dari almarhumah ibu saya, jadi saya gantikan dia, makanya dapat di usia ini. Ibunya tahun berapa dia? Tahun 2020 kemarin meninggal. Akhirnya langsung dilimpahkan ke saya. Taufik Hidayat, jemaah calon haji termuda yang sekaligus menjadi ketua rombongan 10 pada kloter 3 penerbangan embarkasi Lombok ini, Taufik juga menuturkan hajat dan doanya ketika nanti berada di Tanah Suci, diantaranya ingin segera mendapatkan jodoh dan belajar banyak tentang ilmu agama. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. iNews TV akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Menyoroti kecurangan. Si rekap KPU bermasalah. Berarti aku nggak ngapa-ngapain. Menyuarakan keadilan. Di balik ini semua Tinggal akibat tenggelam. Jahat banget. Laporan mendalam dan eksklusif. Tadi makan dari mana? Sesuai dengan tidak. AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Mandi Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantap. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews.
FC Asian Cup Under 23 live di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. Ini istilah apalagi jenuh error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjarnegara Sporter. iNewsroom Senin sampai Jumat. Di iNews Prime. Terendam banjir, jatuhan longsor. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkembang tumbang dramatis. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Mandi Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalapara, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Bersama saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan pada pemilu 2024. Ingin supaya pasangan Prabowo Gibran ini didiskualifikasi. Permohonan 0103 ini memang berbahaya juga. Dorong angket. Pertanyaannya, apakah Anda mampu membuktikan? Itu akan terbuktikan. Karena itu saya mengatakan. Jangan lewatkan dialog spesial. Rakyat bersuara. Rakyat bersuara. Rakyat bersuara. Rakyat bersuara. Selasa pukul 7 malam live di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Mengupas isu-isu terhangat. Gibran itu atau tingkah laku itu tidak disukai orang. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada banyak cara sebenarnya. Ya, itu hak demokrasi. The Prime Show setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Bersama saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan pada pemilu 2024. Ingin supaya pasangan Prabowo Gibran ini didiskualifikasi. Permohonan 0103 ini memang berbahaya juga. Dorong angket. Pertanyaannya, apakah Anda mampu membuktikan? Itu akan terbuktikan. Karena itu saya mengatakan. Jangan lewatkan dialog spesial. Rakyat bersuara. Rakyat bersuara. Rakyat bersuara. Rakyat bersuara. Selasa pukul 7 malam live di iNews. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Masyarakat Lombok Tengah memiliki tradisi unik, yakni tradisi zikir zaman. Tradisi ini untuk mendoakan para jemaah calon haji yang berangkat menunaikan ibadah haji. Kelompok pemuda ini menjadi salah satu kelompok yang hingga saat ini masih melakukan tradisi zikir zaman yang ditujukan untuk mengiringi atau pengantar jamaah yang hendak pergi haji ke Tanah Suci. Puluhan pemuda yang berasal dari Dusun Embuk Duduk, Desa Labulia, Kecamatan Conggat, Lombok Tengah, tetap melakukan tradisi zikir saman setiap kali bulan haji di salah satu rumah jamaah yang berangkat ke Tanah Suci. Tradisi ini hanya dilakukan pada musim haji, selain untuk mendoakan masyarakat yang berangkat pergi haji, juga untuk menghibur masyarakat dengan tarian dan gerakan yang unik.
Dengan berpasangan, pemuda ini melantunkan zikir dan doa yang dipadukan dengan puluhan gerakan seperti pencak silat. Tradisi zikir ini biasanya dilakukan hingga 1 jam tergantung banyak gerakan yang diperagakan. Di dalam zikir zaman ini banyak sekali gerakannya. Terutama menurut yang kita terima itu kalau tidak salah 44 gerakan. Sehingga kenapa di dalam gerakan itu berkalimah? Kami merasa terhibur, kami merasa turut didoakan supaya nanti dalam pelaksanaan ibadah haji kami bisa lebih lancar. Tentu zikir zaman ini sudah merupakan sebuah tradisi turun-temurun yang bernuansakan agama. Para pemuda berharap dengan adanya kegiatan zikir zaman yang tetap dilakukan pada musim haji, tradisi ini tidak punah sehingga dapat diwariskan ke generasi selanjutnya. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Masyarakat suku Sasak Lombok memiliki tradisi Malean Sampi, di mana tradisi ini sebagai wujud rasa syukur atas melimpahnya hasil panen dan menyambut masuknya musim tanam. Puluhan sampi dari berbagai desa di Lombok Tengah dan Lombok Barat ambil bagian saat tradisi Malean Sampi. Sebelum Malean Sampi, sapi-sapi tersebut digiring ke areal persawahan. Tradisi Malean Sampi ini sebagai wujud syukur para petani atas melimpahnya hasil panen dan menyambut datangnya musim tanam. Selain sebagai ajang silaturahmi, Malean Sampi menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Respon masyarakat setelah ada rencana ini juga sudah mulai masyarakat sangat tertarik sekali karena memang sebagai desa wisata itu perlu ada inovasi yang terus berkelanjutan dan intinya bahwa kita selama ini walaupun ada event-event yang lain tapi ini memang sangat didorong sekali. Tradisi Malean Sampi diapresiasi Dinas Pariwisata Lombok Tengah karena dinilai sebagai inovasi warga dalam melestarikan tradisi dan budaya suku Sasak Lombok hingga saat ini. Satu event yang memiliki keunikan yang tidak kita dapat di desa wisata lain. Ini perlu untuk diangkat, kemudian disusun storytellingnya. Menarik wisatawan datang berkunjung ke depannya, tradisi Malean Sampi ini akan dijadikan event tahunan pariwisata. Dari Lombok Tengah, Herkiandi, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasih pamit, terima kasih dan sampai jumpa kembali.